Tetangga gue hari ini adalah pasangan musisi yang sudah menikah hampir 8 tahun. Ini dia Tantri Kotak dan Arda Naf. Musik sudah menjadi bagian dari kehidupan mereka. Sampai akhirnya musik jugalah yang menyatukan mereka. Namun ternyata mereka hampir berpisah karena ketidakpercayaan diri Arda yang melihat Tantri lebih tinggi dari dirinya. Di sini, Tantri juga bercerita bahwa dia pernah merasa kosong dan kesepian ketika berada di puncak popularitasnya. Inilah dia kisah tetangga kita. Hai, ini gua Daniel, tetangga kamu. Di sini gua akan ngobrol dengan tetangga gua tentang perjalanan hidup mereka dari kacamata spiritual di saat mereka mengalami situasi tidak pasti dan kekhawatiran, sampai bisa kembali bangkit menjadi orang yang lebih kuat dari sebelumnya. It's gonna be very exclusive and inspiring. Oke, so tanpa berlama-lama lagi langsung aja ini dia Arda Naf dan Tantri Kotak. What's up guys? Ini nama belakangnya cukup aneh ya. Lu by the way Tantri Syalindri gak ngambil nama belakangnya Arda? Hah? Tantri Syalindri dan Arda? Aduh, Enggak. cukup anak-anak kita kayaknya. Indonesia banget itu. Anak-anak kita iya sih. Anak-anak ya? Iya. Dan Arda gitu Dan belakangnya? Arda. Enggak, Tanarda. Tanarda. Nama kita berdua. Oh jadinya Tantri dan Arda. Tanarda. Iya. Oh wow, that's really cool. Oke, so ini nih kalau misalnya kalian penasaran gitu ya bagaimana cerita hidup seseorang yang tadinya kontestan Indonesian Idol gagal tapi akhirnya dia balas dendam dengan menikahi jurinya Indonesian Idol, ya hanya di sinilah tempatnya ya. Itulah sebenarnya kemenangan sejati. Kemenangan sejati. Iya juga. Guys, thank you banget kalian udah mau datang main ke rumah gue gitu. Sama-sama, terima kasih banyak loh. Diundang. Thank you, Kita thank you, diundang, thank you. siapa sih kita? Kita belum di invite aja udah bilang bisa gitu. Daniel Centring, wah Daniel nih ngundang nih. Bisa. Kesel. Padahal enggak diajak. Oke, jadi sekarang ini gue pengen ngobrol sama mungkin cerita hidupnya Tantri dan sampai akhirnya nanti kalian menikah gitu ya dan punya 2 anak dan mungkin Tantri sendiri akhirnya memutuskan untuk berhijab juga gitu. Jadi kayak I think gue udah kenal lo mungkin dari zaman lo dulu MTV. Sebenarnya udah kita iya ngebahas kan? si bolongnya itu. Iya Iya kan? Selaput suara yang iya, bolong. Iya. Jadi kalau ketemu, gimana bolongnya? Iya, enggak. Gimana selaputnya? Iya. Oh iya. Syuting di Pancoran itu. Syuting di Di Pancoran. Saat itu kalian belum jadian kan? Itu Udah ya? Sudah. wow. Udah. Ya 2009 karena itu. kotak lagi beraksi, single beraksi kita udah jadian. Wow. Sorry. Bukan, masih cinta. Beda orang itu. Iya. Oke, next. Sedikit awkward teman-teman semuanya. Tidak apa-apa. Kesalahan tiba-tiba agak diem sesaat gitu ya. Bukan dari teknis tapi dari Kami. situasi. Ya, oke. Alright, kalau gitu balik lagi ke Tantri ya. Lo, awal mula karir lu sampai akhirnya lu jadi pencinta, jadi penyanyi rock band itu gimana sih? Jadi vokalis sebuah rock band. Kalau gue sih awal mulanya dijeblosin kali ya, dijeblosin sama bokap. Sembokap justru. Jadi gue pernah ikut lomba nyanyi SMP waktu itu. Terus tiba-tiba menang, bokap ngelihat gue ada bakat nyanyi. Dan kebetulan temennya bokap tuh anaknya juga main band dan perempuan semua. Oh wow. Dari situ mulai tuh, pertama kali ngeband langsung dicokokinnya musik-musik rock. Gitu. Musik rock langsung ya, bukan nggak ada musik kayak Whitney Houston atau apa kayak gitu. Itu tuh waktu pas lagi waktu pas lagi lomba-lomba nyanyinya itu ya, standar penyanyi-penyanyi solo kan mereka pasti lagu-lagu pop ya. Oke. Gitu. Itu keren banget dan bokap lu emang udah kayak jelas gitu. Gue pengen anak gue jadi rocker. Kayaknya enggak sih kalau misalnya ngelihat bokap gue, yang penting bokap gue tahu itu band teman-temannya dia, anak-anak temannya dia. Jadi kayak lebih nyaman. Dan itu perempuan semua. Jadi kalau misalnya untuk genrenya sendiri bokap sih mungkin terserah. Gitu. Dan at the same time abis itu lu masuk sebuah kompetisi tapi bukan sama Kotak. Dan abis itu gimana sih dari si band tersebut tiba-tiba lu bisa masuk transisi ke Kotak gitu?
Kan kalau gue tuh sebelumnya waktu pas yang di Dream Band itu kita sama-sama Dream Band. Jadi kan kalau Dream Band konsepnya kan bass vokal, bass gitar, bass bass, bass drum tuh digabungin, kita nggak kenal satu sama lain. Terus pas gue tuh di Ares tahun 2005, sedangkan Kotak 2004. Jadi pas setelah gue keluar dari Ares, maksudnya setelah keluar dari ajang tersebut, Kotak ke vokalisnya cabut Pare, terus mereka kayak mencoba untuk ayo coba Tantri bisa gak audisi, pas audisi masuk gitu, jadi masih satu naungan lah. Masih satu naungan itu ya, masih Dream Band tersebut gitu. Itu gimana dari wait, berarti yang ngatur ini semua dari tim Kotaknya sendiri, kayak kita mau Tantri atau ada seseorang di atas yang oke, kita audisiin aja nih karena si ini vokalisnya cabut dan lain-lain, dan akhirnya lu yang terpilih gitu maksudnya. Jadi ini bukan kemauannya dari band membernya Kotak sebenarnya. Gue gak ngerti sih sampai detik ini memang itu kemauan mereka apa bukan ya. Tapi gue dipinang sama yang bikin Dream Band, namanya ada Mas Iwan, dia orang Hai. Dia nawarin sih, Tantri ini kebetulan Pare keluar gitu. Kayaknya kalau saya lihat genre vokal kamu dengan Kotak masuk. Terus ya udah coba aja, dan memang gue ngefans sama Kotak saat itu, lagunya keren-keren segala macam. Terus ya udah coba, setelah coba masuk gitu. Tapi Kotak benar-benar baru naik setelah lu jadi vokalis. Mungkin waktu pas lagi Kotak di acara Dream Band itu kan memang hanya di TV itu, ya kan. Jadi biasa kan plot-plotan TV ya hanya di TV 7 saat itu. Jadi ya nggak bisa lebih general ke semua TV. Nah terus ya nggak tahu lah ya, memang jalannya Tuhan mungkin gitu. Dan lu saat itu ada di mana bro? Kayak si Arda nih saat itu pas zaman-zaman dia baru masuk Kotak segala kayak gitu, lu udah tahu belum, udah ngedenger belum soal Kotak? Udah. Oke. Dream Band kan waktu itu booming kan. Tapi sejujurnya gak ngikutin dia. Gitu. Jadi posisi waktu itu masih di Madiun. Di kota. Gitu. Terus ya waktu itu aku masih musik sih. Ya tetap musik gitu. Jadi sama band lokal gitu. Terus nyoba peruntungan Indonesian Idol itu juga gitu. Iya. 2008 itu. Kamu berapa itu? 2000? Aku 2005. Itu masih di Madiun waktu itu. Oh berarti benar-benar lu masih di daerah banget tuh ya? Masih di daerah. Oke. Lu akhirnya gue penasaran sih ya. Kayak Arda sendiri itu tiba-tiba mulai mengejar Tantri itu kapan? Kayak kok gue gak ngerasa dikejar ya? Bukan, maksud gue ini anak band daerah gitu kan. Dan habis itu ngeliat Tantri Kotak yang kayaknya gila. Itu sejuta umat Indonesia itu benar-benar kayak gitu kan. Ngefans banget dan lu berani-beraninya gitu. Ini lucu ceritanya. Jadi di salah satu TV swasta inisialnya RCTI waktu itu. Acara Dahsyat. Tapi kita jangan ngomongin Raja Wali Citra Televisi Indonesia ya. Inisialnya ya cukup. Di Dahsyat waktu itu Olga, presenter waktu itu ngomong, ini kita sambut, almarhum Olga tuh bilang, kita sambut penyanyi dia, penyanyi Kotak gitu. Dan gue itu pas di rumah itu. Pas aku di rumah, pas lagi mau makan, tiba-tiba terus Olganya, almarhum tuh celetuk bilang, wah ini ya pacarnya Boboho ya? Tiba-tiba pas lagi makan, ketawa. Maksudnya pacarnya Boboho tahu kan? Style gue kan dulu karena style lu lagi poni itu. Itu ngetawain dia, terus bilang, wah suatu saat kalau ketemu, ketawain deh. Hati-hati kadang dengan doa yang kita gak punya tendensi apapun, biasanya malah kekabul. Oke. Jadi tiba-tiba. Wait, lu akhirnya ngetawain dia atau lu kawinin dia? Bentar, ini doa mana nih yang terkabul? Ketawain dan ketemu. Ketemu 2008 ke 2009 malam itu, waktu itu malam tahun baru di Madiun. Itu tiba-tiba dia nongol. Nanti Benny siapa main Kotak? Loh, ini kan pacarnya Boboho itu ya yang dia bilang gitu. Terima kasih ya almarhum Olga. Iya, dan kita ketemu di radio. Pas ketemu itu bener, iya ya dia ya gitu. Terus tiba-tiba terus ngobrol sama dia, terus kita makan bakso di depan, itu pertemuan pertama kita. Ketemu hari itu, manggung tahun baru dan dia besok pulang ke Jakarta. Hanya 1 hari itu ketemu. Udah gak ketemu lagi selama 1 bulan. Dan selama 1 bulan itu kita jadian. Udah langsung, gara-gara ini bakso macam apa nih kok langsung jadian? Itu dia, bakso tulang rusuk. Iya, jadi rusuk kita bertemu di situ. Sadis! Bener bakso tulang rusuk memang. Beneran bakso tulang rusuk, beneran. Bener ya? Beneran. Wow. Semua ada message-nya bang. Nah di situ, jadi
Dia balik ke Jakarta udah gak ketemu lagi. Tapi kita masih kontak-kontakan terus. Loh padahal kan saat itu posisiku adalah tahap dimana hidupku teman menjauh, cari teman susah, cari apa segala macam. Karena banyak hal yang dilaluin lah. Banyak hal berat yang dilaluin dan ngerasa bahwa oke lah ngalir aja deh hidup. Udah ngerasa bahwa kan kita biasa kan kalau abis ngejar capek udah deh. Nggak dikejar lagi deh. Justru dari situ, dari kepasrahan itu kok hidup kayak ada yang nuntun gitu. Termasuk dengan pertemuan dengan Tantri. Dan ketemu jadian itu. Kita gak tahu ya sampai jadiannya kapan juga ya. Bener kan? Tantri sendiri sebenarnya saat itu lagi naik-naiknya dong ya. Kalau misalnya dia udah mulai ngeband keliling keluar kota, ke Madiun segala kayak gitu. Ya lagi rotur memang. Lagi rotur. Sampai maksudnya itu kayak apalagi New Year's tahun baruan kan di situ kan. Betul. Berarti itu benar-benar lagi diminatin banget kotaknya kayak gitu kan. Si pas lo mau makan bakso sama Arda anak Madiun ini kenapa bisa? Kenapa nggak bisa? Gue superstar jerit gitu kan. Gue diva gitu misalnya. Gue vokalisnya Kotak gitu. Siapa lo? Gitu. Gak tahu ya, siapa tahu ya. Itu gue tanya lagi kenapa nggak bisa? Oke. Ya kan? Karena apa ya? Gue nggak pernah ngerasa di titik itu sih, Nil. Jadi kayak gue suka bakso. Terus gue lagi pengen makan bakso, kenapa? Tapi memang aneh saat itu. Biasanya tuh kalau misalnya gue ketemu sama orang baru, ada orang yang memang minta nomor telepon, itu yaudah hubungin manajer gue deh gitu. Nah tapi kalau ini kayak tiba-tiba aja gue lagi makan, kalau misalnya nanti aku ke Jakarta buat ngobrol-ngobrol, kan dia nanya ngomong, kalau buat ngobrol-ngobrol perihal buat masukin demo ke label gimana ya gitu. Ya udah enggak apa-apa kan kita kontak-kontakan aja. What? Itu kayak ngalir, kayak ada yang apa ya? Nuntun aja gitu. Terus pas ngasih gak ada tendensi apapun. Ya sekarang gini ya, kalau misalnya gue tahu, misal gue suka sama dia nih. Pasti kan gue gak akan makan bakso yang sampai gobios gitu keringetnya kan. Ini tuh kayak gak ada manner sama sekali. Ya nah gini aja, nomor gue aja sampai ngecap ngomong apa segala macem. Ya, gue gak ngerti, dia kayak ilfeel sesaat gitu mungkin. Bahkan ngajakin dia juga. Yuk keliling-keliling yuk. Dia aku pengen ke Madiun dong jalan-jalan. Boleh, tapi aku adanya cuma motor. Boleh ayo. Lah gimana? Gila. Gitu. Justru biasanya aku bisa nebak cewek 5 menit kemudian, tapi ini gak ketebak. Wow. Gitu. Oh ini gak ketebak nih dari situ terus. Wah susah nih, ini apa ini gitu. Iya. Kok bisa? Gue jadi penasaran banget sih. Maksudnya kayak saat itu apalagi lu tahu nih anak nih ngeband juga, mungkin ada yang lagi nyari aji mumpung, ya kan, ya kan nanti gue bakal dipersulit banget nih, dia akan ngasih gue demo, habis itu minta pendapat gue gimana, yang kayak udahlah cek manajer gue aja langsung gitu. Tapi lu bisa kayak ya udah, it's okay, ngasih nomor telepon gue aja, it's okay. Nah itu nggak tahu nih. Ya. Itu nggak tahu. Makanya tadi gue bilang biasanya gue kalau ketemu sama orang baru yang gue ngerasa ada kan namanya manusia kan pasti dikasih feeling ya. Iya. Tiba-tiba ada yang pengen mencoba untuk sok baik, pertama kali ketemu ada maunya tuh pasti, kita tahu gitu pasti. Kan. Cuman kalau dia tuh enggak, dia memang kayak baru ketemu, ngobrol kayak udah lama kenal, terus gue kayak yang oh ya udah nggak apa-apa gitu. Lu mau ajakin gue kemana nih? Jalan-jalan naik motor, ayo gitu. Jadi pas setelah sebulan itu kita pisah, dia kan memang di TV warawiri terus kan. Ya. Tapi di tengah kesepiannya dia nggak banyak orang yang tahu. Jadi dia telepon, tengah malam telepon, terus tur di mana dia cerita apapun gitu. Jadi aku sampai ngomong ke dia bahwa kamu kalau lagi susah datang ke aku aja, tapi kalau lagi seneng nggak apa-apa sama yang lain gitu. Karena saat itu posisiku tidak nyari pacar. Gitu. Saat itu posisiku nyari temen. Gitu. Jadi nggak ada tendensi untuk itu. Apalagi sangat ngerti banget bahwa ini rockstar. Lu pacaran sama rockstar lu ngapain gitu. Akan banyak luka di sini, jelas. Jadi sudah komit untuk kita temenan aja nggak apa-apa. Tapi bener, habis manggung dia bilang aku capek banget tadi press con apa segala macam. Jadi ngerasain bahwa oh iya. Mungkin saat orang-orang melihat dia di atas panggung dengan glamnya dan dengan apapun gitu, tapi nggak banyak yang tahu ketika dia kesepian di belakang gitu. Kita kompensasi yang harus dibayar sih. Gitu. Jadi saat itu butuh temen banget dan nggak ada masalah untuk nemenin dia.
Gitu. Bahkan saat itu akhirnya kita ketemuan lagi di Surabaya setelah 1 bulan gak ketemu. Gitu. Wow. Kalau boleh tahu, sekesepian apa sih seorang rockstar itu? Lu mampus ya lo. Gue ngegali ya, tadi dulu ya. Pernah kesepian gak sih? Oh ya sering ya. Mungkin gini, kalau kerjaan kita, itu kan biasanya ketemu banyak orang. Terus basa-basinya tuh lebih sering ketimbang benar-benar pakai hati ya. Terus kayak ketemu banyak orang, ada maunya, kita pun ada maunya gitu, bukan hanya orang ke kita ya. Jadi itu kayak mengistirahatkan apa mau kita sebenarnya. Nah, kan kalau misalnya capek segala macam ya tadi kompensasi memang. Nah, kan gue nggak mungkin ngeluh ke orang-orang. Kayak orang-orang taunya gue dibayar, gue manggung. Setelah itu ya udah mereka nggak mau tahu gitu kan. Jadi pas kalau misalnya ditanya kesepiannya kapan ya mungkin karena gue bukan tipikal orang yang suka hingar-bingar. Dan sementara lagu lu sangat hingar-bingar. Iya gak, maksudnya gini kayak ketemu banyak orang yang party people atau enggak harus di sebuah acara yang apa ya namanya kayak harus mingle sana mingle sini itu kayak itu bukan gue sebenarnya. Gue ada sisi dimana gue harus ngobrol sama diri gue sendiri dan itu kehilangan momen itu gitu. Itu lumayan sering. Lumayan sering jadi kayak kadang-kadang suka nanya menghakimi diri sendiri gue tuh kurang ini deh kalau nggak ada partner ya. Nah tapi ya alhamdulillah masuk ketemu sama dia gitu yang kita bisa bareng-bareng sama-sama saling. What is your situasi lu saat itu seperti apa? Maksudnya kalau misalnya Arda kan tadi dia udah cerita bahwa dia lagi capek banget mengejar sesuatu dan akhirnya gak dapet dan lain-lain sampai akhirnya dia berserah dan itu malah dituntun banget gitu kan. Nah lu saat itu seperti apa situasinya? Situasi apa nih? Situasi guanya? Elunya aja maksudnya secara general gitu. Apakah lu lagi terbuai dengan ketenaran lagi tinggi-tingginya banget tapi pada saat yang bersamaan lu ngerasa kosong juga gitu ternyata atau dan kesepian kalau misalnya tadi ya atau lagi sibuk-sibuknya lu gak sempat mikirin soal anything romantic gitu misalnya. Gue tuh orang yang takut sama cover nikmat ya. Jadi gue istilahnya gini, gue dikasih sama Allah tuh banyak banget gitu. Ya apa yang gue pengen dari dulu sebelumnya tuh yang gue pengen punya album, gue pengen orang-orang dengerin apa lagu-lagu yang gue bikin gitu. Terus ya gak munafik lah, gue pengen dikenal banyak orang. Gitu. Itu semua gue udah dapet. Tapi ternyata ada kompensasi yang ternyata harus gue bayar, dimana gue gak bisa ngobrol sama diri gue sendiri akhirnya. Gue cuman ngedengerin apa mau orang. Orang mau apa sih gue kasih gitu. Nah itu situasi yang membuat gue ngerasa akhirnya di saat semua itu gue dapet, gue banyak kosongnya. Gitu gue mungkin dulu karena banyak waktu bisa ngobrol sama diri sendiri gue tahu jawabannya, tapi kadang-kadang di saat kosong itu muncul gue nggak bisa nemu jawabannya dan bisa. Nah itu mungkin gue kayak mikir mungkin banyak orang di satu frekuensi sama gue, satu pekerjaan sama gue yang mungkin salah arah, bisa ke arah-arah yang negatif, entah itu narkoba entah itu apa gitu. Untungnya orang tua gue memberikan basic agama yang sebenarnya bukan dibilang cukup kuat juga enggak gitu. Tapi minimal gue ada basic agama yang gue tahu gue harus lari kemana gitu. Jadi ya ujung-ujungnya ya kalau misalnya pas lagi bener-bener kosong banget, minta obrolan, minta jawaban ya udah cuman satu deh. Gitu ya, cuman Tuhan aja udah. Balik ke Tuhan lagi. Saat itu pamit sama orang tua, pamit ke ibu, kok ibu berat banget waktu itu. Malam hari itu gak bisa tidur tuh. Malam ditelepon ternyata ibu masuk rumah sakit. Ternyata besok pagi ibu meninggal. Gitu. Di saat itu. Mulai dari situ selesai terus dan ternyata produser itu bohongin.